resmi terdegradasi. Southampton ukir rekor buruk. Chelsea 8 laga tandang tanpa kemenangan. Derby Manchester selesai tanpa pemenang. Atletico Madrid akhirnya raih kemenangan lagi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Benfica versus Porto dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion da Luz, Lisbon. Pertandingan ini dibuka, Pavlidis muncul di antara para bek dan mengirimkan bola ke gawang, membuat skor untuk Benfica. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-40, Vangelis Pavlidis berhasil menaklukkan kiper lawan, memperlebar jarak menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Vangelis Pavlidis mencetak hat-trick usai bikin gol lagi. Saat laga memasuki menit ke-69, skor menjadi 3-0. Porto berusaha keras untuk bangkit dan akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-81 melalui Samu Amorodion. Namun demikian, gol keempat dari Benfica terjadi pada menit ke-90, dicetak oleh Otamendi menutup laga dengan skor akhir 4-1. Atas hasil ini, Benfica kini berada di posisi pertama klasemen sementara Liga Portugal dengan 68 poin. Sementara itu, Porto mengikuti di posisi ketiga dengan 56 poin. Fenerbahce versus Trabzonspor dalam laga yang berlangsung di Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu. Fenerbahce ketinggalan dengan skor 0-1. Gol Trabzonspor pada babak pertama dicetak oleh Deniz Dragus. Mourinho memasukkan Talisca pada awal babak kedua. 6 menit masuk, Talisca mampu mencetak gol melalui tendangan penalti di menit ke-51. Tak puas dengan hasil imbang, gol Milan Skriniar mampu membawa Fenerbahce berbalik unggul 2-1 pada menit ke-60. Anderson Talisca berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-64, memanfaatkan umpan Saint Maximin. Pemain Brasil itu mencetak gol ketiganya pada menit ke-77, skor akhir 4-1 untuk kemenangan Fenerbahce atas Trabzonspor. Tim asuhan Jose Mourinho di posisi kedua dengan mengemas 68 angka, sang lawan Trabzonspor di posisi ke-11 mengemas 36 poin. Lecce versus Venezia dalam lanjutan Serie A. Bermain di Stadio Ettore Giardiero, kedua tim saling jual beli serangan. Venezia sempat unggul duluan. Lecce bikin gol bunuh diri lewat beknya, Antonio Gallo, di menit ke-50. Keunggulan itu tak bertahan lama. Lecce yang tak mau malu di depan supporternya bisa membalas pada menit ke-65 lewat aksi Federico Baschirotto. Lecce masih di peringkat ke-17 klasemen Liga Italia dengan 26 poin dari 31 laga, sementara Venezia masih di zona merah di posisi ke-19 dengan 21 poin. Atalanta versus Lazio di Gewiss Stadium. Pertandingan dimulai dengan Atalanta yang tampak kesulitan menembus pertahanan Lazio. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-50 melalui Gustav Isaksen yang kemudian dengan tenang menaklukkan Canasecchi untuk mencetak gol ke-6-nya musim ini. Setelah tertinggal, Atalanta berusaha bangkit kembali, tapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Lazio berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membuat Lazio berada di peringkat ke-6 dengan 55 poin, sementara Atalanta di posisi ketiga dengan 58 poin. AS Roma bertemu Juventus pada laga yang digelar di Olimpico. Kebutuhan pecah pada menit ke-40 saat Manuel Locatelli mencatatkan namanya di papan skor dan bikin Juventus unggul 1-0. Roma langsung menggebrak selepas istirahat. Eldar Shomurodov yang baru masuk menggantikan Mats Hummels pada menit ke-46 mencetak gol 3 menit kemudian untuk membuat skor 1-1. Hanya menambah 1 poin, Ilupi tertahan di posisi ke-7 dengan 53 poin dari 31 laga. Selisih 3 angka dari Bianconeri di posisi ke-5 dengan 56 poin. Brentford menjamu Chelsea dalam matchday ke-31 Liga Inggris. Kali ini Chelsea tampil dominan, tapi bermasalah dalam penyelesaian akhir. Total 21 percobaan tembakan dilepas Chelsea, diantaranya tepat sasaran, tapi tidak ada yang jadi gol. Sampai peluit panjang berbunyi, tidak ada skor tercipta, tuntas 0-0. Hasil itu membuat Chelsea tetap di peringkat ke-4 klasemen Liga Inggris sementara dengan 53 poin dari 31 laga. Brentford di peringkat ke-12 dengan 42 poin. Liverpool versus Fulham di pekan ke-31 Liga Inggris bertandang ke Craven Cottage. Laga dimulai dengan dominasi Liverpool. Menit ke-14, gol pertama Liverpool akhirnya tiba lewat tembakan jarak jauh McAllister. Menit ke-23, Fulham berhasil menyamakan kedudukan. Bola jatuh di hadapan Ryan Sessegnon yang menembak ke sisi kanan. Menit ke-32, Fulham berbalik unggul. Robertson kehilangan bola di area sendiri. Alex Iwobi menusuk ke kotak penalti dan menembak ke gawang. Menit ke-37, Fulham semakin menjauh. Rodrigo Muniz lantas menaklukkan Van Dijk dalam duel dan meneruskannya dengan tembakan. Menit ke-72, Liverpool memperkecil ketertinggalan. Bradley mengirim umpan tarik. Bola lantas ditembak Luis Diaz ke sudut kiri bawah.
Hasil ini tak mengubah posisi Liverpool yang masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan 73 poin dari 31 laga, sementara Fulham naik ke posisi 8 dengan 48 poin. Tottenham Hotspur menjamu Southampton di Tottenham Hotspur Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah bisa mencetak gol pembuka pada laga ini di menit ke-13 via gol yang dicetak Brennan Johnson. Gol kedua Tottenham akhirnya benar-benar hadir pada menit ke-42. Johnson tak terkawal dengan tenang memperdayai Aaron Ramsdale. Southampton bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-90. Matheus Fernandes dengan tenang membobol gawang Tottenham. Tottenham mendapatkan hadiah penalti sesaat sebelum laga tuntas. Matty Steele yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil ini membuat Tottenham berada di peringkat ke-14 dengan 37 poin, sementara untuk Southampton berada di posisi juru kunci dengan baru meraih 10 poin. Manchester United menjamu Manchester City di Old Trafford. The Citizen lebih dominan dengan 58% penguasaan bola. MU lebih agresif usai menciptakan 13 percobaan, 2 on target, sedangkan Manchester City melahirkan 9 percobaan, 6 on target. Masing-masing tim juga memiliki 1 peluang emas. Dengan 1 angka yang diperoleh Setan Merah, terpaku di peringkat ke-13 klasemen. MU mengoleksi 38 poin dari 31 pertandingan. Manchester City bergeming di posisi kelima dengan perolehan 53 poin. Las Palmas versus Real Sociedad pada pertandingan berlangsung di Estadio de Gran Canaria. Awal yang buruk bagi tuan rumah terjadi ketika Mikel Oyarzabal dengan mudah mendorong bola ke gawang kosong. Setelah jeda, pada menit ke-56, Sergio Gomez yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggandakan keunggulan tim tamu. Las Palmas akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62 melalui gol McBurney yang mencetak gol pertamanya musim ini. Namun kegembiraan tersebut tidak bertahan lama karena John Aramburu segera menjawab dengan mencetak gol ketiga bagi Sociedad. Hasil ini membuat Real Sociedad berada di peringkat ke-8 dengan 41 poin, sementara Las Palmas berada di posisi ke-19 dengan 26 poin. Sevilla versus Atletico pada lanjutan Liga Spanyol berlangsung di Ramon Sanchez Pizjuan. Tuan rumah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 7 menit. Lucien Agüero melepas sepakan keras dari luar kotak penalti. Atletico mendapat hadiah penalti di menit ke-22. Julian Alvarez yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Atletico akhirnya bisa membalikan keadaan di menit ke-90+3. Gol lahir lewat aksi Pablo Barrios memastikan Atletico menang 2-1. Kemenangan ini membuat Los Rojiblancos berada di peringkat ketiga dengan 60 poin, sementara Sevilla di posisi ke-12 dengan 36 poin. Atalanta mengalami masa sulit setelah menelan 3 kekalahan beruntun di Serie A. Dalam pertandingan terbaru, mereka kalah 0-1 dari Lazio yang membuat posisi mereka di klasemen semakin terancam. Sebelumnya, tim asal Bergamo ini juga harus mengakui keunggulan Inter 0-2 dan Fiorentina 0-1. Kini, Atalanta berada di peringkat ketiga dengan 58 poin, namun hanya unggul 2 poin dari Juventus yang berada tepat di bawahnya. Jika tidak segera bangkit, peluang mereka untuk finish di 4 besar bisa melayang. Southampton baru saja mencatatkan sejarah yang tidak diinginkan dengan terdegradasinya mereka dari Premier League 7 pertandingan sebelum akhir musim. Kekalahan 1-3 dari Tottenham Hotspur pada hari ini mengonfirmasi nasib buruk tim asuhan Ivan Djuric yang hanya mampu mengumpulkan 10 poin dari 31 pertandingan. Ini adalah rekor terburuk dalam sejarah Premier League, menjadikan Southampton sebagai tim pertama yang terdegradasi dengan begitu cepat setelah kembali ke liga tertinggi Inggris hanya setahun lalu. Dengan catatan ini, Southampton kini beresiko memecahkan rekor poin terendah sepanjang masa di Premier League jika tidak bisa meraih lebih banyak poin dalam sisa pertandingan musim ini. Aaron Ramsdale kembali merasakan pahitnya degradasi dari Premier League, kali ini bersama Southampton, setelah sebelumnya mengalami hal serupa dengan Bournemouth pada musim 2019-2020 dan Sheffield United pada 2020-2021. Ramsdale kini harus menghadapi kenyataan bahwa timnya terlempar ke Championship setelah kekalahan telak 3-1 dari Tottenham Hotspur. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa performa tim sepanjang musim ini memang tidak memadai dan merasa degradasi sudah menjadi hal yang inevitable bagi Southampton. Dengan hanya 2 kemenangan dalam total pertandingan, perjalanan mereka di liga tertinggi Inggris berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Liverpool mengalami kekalahan mengejutkan dalam laga away Premier League mereka yang pertama di bawah manajer Arne Slot. Kekalahan ini terjadi saat mereka bertandang ke markas Fulham, mengakhiri rekor tak terkalahkan selama 26 pertandingan liga sejak kekalahan terakhir mereka 1-0 dari Nottingham Forest pada bulan September. Lebih menarik lagi, kekalahan ini juga menandai akhir dari rekor impresif Liverpool yang tidak pernah kalah setelah mencetak gol pembuka dalam pertandingan Premier League sejak April 2023.
Dalam rentan waktu tersebut, Liverpool berhasil mempertahankan catatan tanpa kalah sebanyak 48 kali ketika memimpin lebih dulu. Fulham pun merayakan kemenangan bersejarah ini sebagai tim pertama yang mengalahkan pemuncak klasemen pada hari itu sejak Maret 2009. Luis Diaz telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan mencetak 10 gol dalam satu musim Premier League untuk pertama kalinya. Selain itu, ia juga berhasil memberikan assist atau mencetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut. Meskipun Liverpool mengalami kekalahan 3-2 dari Fulham, pencapaian ini tidak hanya menandai kemajuan pribadi bagi pemain internasional Kolombia tersebut. Meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan pada laga melawan Fulham, performa dia selama ini membuktikan bahwa dia adalah aset berharga bagi klub. Chelsea saat ini sedang mengalami masa sulit di Liga Premier setelah gagal meraih kemenangan dalam 8 laga tandang terakhir mereka. Dalam pertandingan terbaru melawan Brentford, tim asuhan Enzo Maresca hanya mampu bermain imbang 0-0 meskipun Chelsea menciptakan banyak peluang, termasuk beberapa tembakan berbahaya dari Cole Palmer dan Nicholas Jackson. Mereka tidak berhasil memecah kebuntuan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Chelsea hanya mencetak 3 gol dalam 8 laga tandang tersebut. Ini adalah rekor terburuk yang pernah dialami oleh klub sejak tahun 2001. Dalam laga Manchester Derby, Casemiro menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan 11 tackle, menjadikannya sebagai gelandang dengan jumlah tackle terbanyak dalam satu pertandingan Premier League melawan Manchester City sejak Pep Guardiola menjabat. Ini juga merupakan rekor bagi pemain Manchester United, di mana tidak ada pemain lain yang berhasil melakukan lebih banyak tackle dalam satu pertandingan Premier League sejak Patrick Evra melawan Portsmouth pada tahun 2008. Meskipun pertandingan berakhir imbang tanpa gol 0-0, kontribusi Casemiro sangat krusial untuk menjaga pertahanan timnya tetap solid dan menghalau serangan lawan. Di laga kontra FC Utrecht ini, Dean James turun sebagai starter dan mengisi pos bek kiri Go Ahead Eagles. Sayangnya, ia tak tampil penuh dan hanya bermain selama 64 menit. Di laga yang berakhir imbang 2-2 untuk Go Ahead Eagles dan FC Utrecht itu, bek berusia 24 tahun tersebut harus ditarik keluar di menit ke-64 akibat cedera. Tampil selama 64 menit, Dean James mendapatkan rating 6,6 dari SofaScore. Hasil ini membuat Go Ahead Eagles menduduki peringkat ke-7 klasemen sementara Eredivisie dengan 45 poin dari 28 pertandingan. Sementara itu, Verdong bertanding sejak menit awal tatkala NEC Nijmegen dibekuk Sparta Rotterdam 0-2 dalam pekan ke-28 di Sparta Stadion Heat Kasteel, Rotterdam. Verdong mendapatkan rating tertinggi di NEC Nijmegen versi Vatmut. Fullback kiri berusia 27 tahun itu menerima nilai 7,5, namun Verdong harus menerima kartu kuning pada menit ke-90+4. Kekalahan ini bikin NEC Nijmegen menempati peringkat ke-13. Calvin Verdong dan kawan-kawan membukukan 30 poin dalam 28 penampilan. Menjamu pemuncak klasemen Serie B Sassuolo, Emil Audero dipasang sebagai starter oleh Palermo di bawah Mister. Di laga tersebut, kiper berusia 28 tahun ini berhasil membawa Palermo menang atas Sassuolo lewat drama 8 gol dengan skor akhir 5-3. Emil Audero sendiri tampil apik setelah menciptakan 5 penyelamatan, melepaskan 29 operan sukses, dan membuat 1 sapuan sehingga mendapat rating 7,1 dari SofaScore. Hasil ini membuat Palermo menduduki peringkat ke-7 klasemen sementara Serie B dengan 45 poin dari 32 pertandingan. Terbang ke Denmark, Kevin Dix bermain apik dan membantu FC Copenhagen menang dalam lanjutan babak Championship Superliga Denmark 2024-2025. Bek timnas Indonesia itu tampil penuh saat mengalahkan tuan rumah FC Nordsjælland 1-0. Gol tunggal FC Copenhagen disumbangkan oleh Amin Caika di menit ke-64. Dari 90 menit waktu normal yang dilakoni, Dix mendapatkan rating dari SofaScore dengan angka bernilai 7,4. Solidnya performa Kevin Dix dan kawan-kawan membawa FC Copenhagen kokoh di puncak klasemen babak Championship Superliga Denmark 2024-2025. Pemain sayap Barcelona Rafinha mengalami momen emosional setelah pertandingan imbang melawan Real Betis. Di akhir laga, saat wasit Gil Manzano meniup peluit panjang, Rafinha terlihat sangat frustasi karena merasa timnya kehilangan peluang emas untuk mencetak gol. Dalam keadaan marah, ia berteriak kepada asisten wasit dan menolak untuk diam ketika ditegur. Momen ini sempat memicu ketegangan di lapangan, hingga beberapa rekan setimnya harus turun tangan untuk menenangkan situasi tersebut. Untungnya bagi Rafinha, insiden tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi wasit, sehingga ia terhindar dari sanksi disipliner. Ansu Fati kini berada dalam situasi yang cukup sulit di Barcelona. Pemain muda berbakat ini merasa frustasi dengan kurangnya waktu bermain yang didapatnya di bawah pelatihan Hansi Flick. Meskipun ia sudah berusaha untuk tetap bertahan setelah pertimbangan beberapa tawaran dari klub lain, kenyataannya adalah Fati belum bermain sama sekali sejak penampilannya terakhir di Copa del Rey pada 4 Januari.
Keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad saat melawan Real Betis semakin memperburuk suasana hatinya, dan kini ia mulai membuka diri untuk kemungkinan pindah ke klub lain musim panas mendatang. Atletico Madrid menunjukkan ketertarikan serius untuk merekrut Antony, winger asal Brasil yang saat ini dipinjamkan ke Real Betis dari Manchester United. Menurut laporan Relevo, Atletico siap mengeluarkan dana sebesar 38 juta pound sterling di muka, ditambah dengan 28 juta pound sterling dalam bentuk variabel, menjadikannya total tawaran mencapai 64 juta pound sterling. Penampilan Antony yang mengesankan di La Liga, termasuk saat membantu Betis meraih hasil imbang melawan Barcelona baru-baru ini, membuat klub-klub besar mulai meliriknya kembali setelah masa sulitnya di Old Trafford. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.